Halo, udah siap belum ya? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Vogel Approximation Method. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Yasinta Fajar Utami. Yang kedua, Rasuardi Hanggara Jatis. Yang ketiga, Bambang Budiono. Yang keempat, Wika Nur Afiani. Yang keempat, yang kelima, Daniela Asa Citra Clarissa. Sebentar Mbak Yasinta, saya presentasi dulu ya. Tadi kelompoknya Ya. Mbak Yasinta, oke. Mas Lazuardi ada? Ya. Ada, Bu. Mbak Wika Nur Alfiani Ada, Bu. ada. Mas Bambang Budiono, oke, ada. Dibuka Mas videonya. Daniela Asa Citra. Saya Oke. Baik, silahkan lanjutkan. Alasan kelompok kami memilih materi transportasi karena masalah transportasi sering menjadi masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Latar belakang masalah. Perusahaan Limitless Apparel ingin meminimalkan biaya distribusi dari produk jaket Coach untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan mencapai keberhasilan produksi. Yang kedua, permintaan para distributor bisa terpenuhi dan stok produk jaket Coach selalu habis untuk meminimalkan biaya penyimpanan. A clear message is a good way to get down to business. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan pendistribusian jaket coh dari perusahaan Limitless Apparel, serta alokasi banyaknya jaket coh dari masing-masing tempat produksi yang harus didistribusikan setiap minggunya ke masing-masing distributor. Supaya biaya transportasi minimal, tetapi persediaan sapi selalu habis dan permintaan daripada distributor selalu terpenuhi menggunakan metode stepping stone dan pump. Perusahaan Limitless Apparel mempunyai 8 tempat produksi jaket coh yang tersebar di Pulau Jawa, yang terletak di Malang, Bandung, Semarang, Sleman, Depok, Wonogiri, Jember, dan Sukoharjo. Jaket coh tersebut nantinya akan dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia melalui 7 distributor yang berlokasi di kota Surabaya, Yogyakarta, Bekasi, Bali, Jakarta Pusat, Solo, dan Batam. Permasalahan pendistribusian jaket coh dari perusahaan Limitless Apparel ini adalah bagaimana alokasi banyaknya jaket coh dari masing-masing tempat produksi yang harus didistribusikan setiap minggunya ke masing-masing distributor supaya biaya transportasi minimal tetapi persediaan sapi selalu habis dan permintaan daripada distributor selalu terpenuhi. kemudian untuk data distribusi, yaitu ada pabrik Malang yang memiliki kapasitas produk 300 pieces, Bandung 600 pieces, Semarang 420 pieces, Sleman 380 pieces, Depok 500 pieces, Wonogiri 480 pieces, Jember 350 pieces, Sukoharjo 420 pieces, dengan jumlah keseluruhan yaitu 3.450 pieces. Kemudian untuk tabel distributor, Surabaya memiliki permintaan barang 300 pieces, Yogyakarta 350 pieces, Bekasi 400 pieces,
Bali 650 pieces, Jakarta Pusat 500 pieces, Solo 650 pieces, Batam 600 pieces, dengan jumlah keseluruhan 3.450 pieces. Untuk tabel biaya transportasi per pieces, dari Malang ke Surabaya sebesar 6.000, Malang ke Yogyakarta 14.000, Malang ke Bekasi 18.000, Malang ke Bali 12.000, Malang ke Jakarta Pusat 15.000, Malang ke Solo 13.000, Malang ke Batam 30.000. Untuk Bandung ke Surabaya 15.000, Bandung ke Yogyakarta 12.000, Bandung ke Bekasi 7.000, Bandung ke Bali 20.000, Bandung ke Jakarta Pusat 10.000, Bandung ke Solo 11.000, Bandung ke Batam 25.000. Untuk Semarang ke Surabaya 10.000, Semarang ke Yogyakarta 8.000, Semarang ke Bekasi 12.000, Malang ke Bali 15.000, Malang ke Jakarta Pusat 14.000, Malang ke Solo 5.000, Malang ke Batam 21.000. Untuk Sleman ke Surabaya 12.000, Sleman ke Yogyakarta 5.000, Sleman ke Bekasi 16.000, Sleman ke Bali 17.000, Sleman ke Jakarta Pusat 12.000, Sleman ke Solo 10.000, Sleman ke Batam 23.000. Untuk Depok ke Surabaya sebesar 13.000, Depok ke Yogyakarta 16.000, Depok ke Bekasi 5.000, Depok ke Bali 19.000, Depok ke Jakarta Pusat 5.000, Depok ke Solo 8.000, dan Depok ke Batam 24.000. Untuk Wonogiri ke Surabaya 10.000, Wonogiri ke Yogyakarta 9.000, Wonogiri ke Bekasi 14.000, Wonogiri ke Bali 18.000, Wonogiri ke Jakarta Pusat 11.000, Wonogiri ke Solo 4.000. Untuk kota Jember ke Surabaya 12.000, Jember ke Yogyakarta 13.000, Jember ke Bekasi 9.000, Jember ke Bali 10.000, Jember ke Jakarta Pusat 8.000, Jember ke Solo 9.000, dan Jember ke Batam 22.000. Yang terakhir ada Sukoharjo ke Surabaya 11.000, Sukoharjo ke Yogyakarta 8.000, Sukoharjo ke Bekasi 10.000, Sukoharjo ke Bali 16.000, Sukoharjo ke Jakarta Pusat 9.000, Sukoharjo ke Solo 12.000, dan Sukoharjo ke Batam 26.000. Kemudian untuk minimal Z-nya 6X 11 plus 14X 12 plus 18X 13 plus 12X 14 plus 15X 15 13X 16 plus 30X 17 plus 15X 21 plus 12X 22 plus 7X 23 plus 20X 24 plus 10X 25 plus 11X 26 plus 25X 27 plus 10X 31 8X 32 plus 12X 33 plus 15X 34 plus 14X 35 plus 5X 36 plus 21X 37 plus 12X 41 plus 5X 42 plus 16X 43 plus 17X 44 plus 12X 45 plus 10X 46 plus 23X 47 plus 13X 51 plus 16X 52 plus 5X 53 plus 19X 54 plus 5X 55 plus 8X 56 plus 24X 57 plus 10X 61 plus 9X 62 plus 14X 63 plus 18X 64
plus 11x 65 plus 4x 66 plus 28x 67 plus 12x 71 plus 13x 72 plus 9x 73 plus 10x 74 plus 8x 75 plus 9x 76 plus 22x 77 plus 11x 81 plus 8x 82 plus 10x 83 plus 16x 84 plus 9x 85 plus 12x 86 plus 26x 87. Kendala X11 plus X12 plus X13 plus X14 plus X15 plus 6 X16 plus X17 sama dengan 300 dan 8X21 plus X22 X23 X24 X25 plus X26 plus X27 600 X31 plus X32 plus X33 plus X34 plus X35 plus X36 plus X37 420 X41 X plus X42 plus X43 plus X44 plus X45 plus X46 plus X47 sama dengan 380 X51 plus X52 plus X53 plus X54 X55 X56 X57 X63 plus X64 plus X65 X66 X67 480 X71 X72 plus X73 X74 X75 plus X76 plus X77 350 X81 plus X82 plus X83 plus X84 plus X85 X86 plus X87 420 X11 plus X21 plus X31 plus X41 X51 plus X61 plus X71 300 X12 plus X22 plus X33 plus X42 plus X52 plus X62 plus X72 350 X13 plus X22 plus X33 plus X43 plus X53 plus X63 plus X73 400 X14 plus X24 X34 X44 X54 X64 X74 650 X15 X25 X35 plus X45 plus X55 plus X65 plus X75 500 X16 plus X26 plus X36 plus X46 plus X56 plus X66 plus X76 650 X17 plus X27 plus X37 plus X47 plus X57 plus X67 plus X77 600. Pada metode Vogel, pertama kita menyiapkan tabel transportasi yang diisi oleh biaya dari distributornya. Setelah itu kita menentukan opportunity cost. Pada opportunity cost pertama, nilai tertinggi didapatkan oleh baris 1. Jadi pada baris 1 kita isi 300 sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kapasitas. Karena permintaan sudah terpenuhi dan kapasitas sudah habis, baris 1 dan kolom 1 kita tutup. Pada opportunity cost kedua, nilai tertinggi kita dapatkan pada baris 4, baris 6, dan kolom 4. Di sini kita memilih, sebentar.
Yang kedua, kita pilih kolom ke-6 pada biaya terendah yaitu 4, kita isi 480 karena kapasitasnya hanya menyediakan 480, sedangkan permintaannya 650, jadi kita belum bisa menutup untuk kolom 6, tapi kita sudah bisa menutup untuk baris ke-6. Pada opportunity cost 3, nilai tertingginya ada 2, yaitu baris 4 dan kolom 4, yaitu 5. Kita ambil baris 4. Pada baris 4, kita isi di nilai paling kecil, yaitu 5, dengan 350. Karena permintaan sudah tercukupi, kita bisa menutup semua alur pada kolom 2. Pada opportunity cost ke-4, nilai tertinggi didapatkan oleh baris ketiga dengan nilai 7. Pada baris 3, kita isi di kolom paling yang mempunyai nilai paling kecil yaitu 5 dengan 170. Karena tadi udah diisi 480, jadi sisanya untuk memenuhi 650 adalah 170. Jadi untuk kolom 6 kita sudah selesai. Lalu untuk opportunity cost ke-5, nilai paling tingginya pada kolom 4. Pada kolom 4, kita isi nilai paling kecil yaitu 350. Yang ke-10 paling kecil dengan 350 karena hanya memiliki 350 kapasitas produk. Jadi baris 7 kita bisa tutup semua jalur. Pada opportunity cost ke-6, nilai tertinggi ada di kolom 5. Pada kolom 5, nilai terkecilnya adalah 5, jadi kita isi 500. Kebetulan juga karena kapasitasnya 500, jadi kita bisa menutup dua kolom 5 dan baris 5. Pada opportunity cost 7, nilai tertinggi ada pada baris 2, yaitu 13. Pada baris kedua, nilai paling jadi kita isi 400 sesuai dengan permintaan. Jalur ada 2, yaitu B3 sama B4. Tapi kita memilih untuk memilih B8. Baris 8, pada baris 8 kita isi pada 16. Kekurangan dari permintaan sebelumnya yaitu 300. Jadi untuk permintaannya sudah bisa terpenuhi dan jalur bisa kita tutup. Untuk opportunity cost yang terakhir, kita isi pada kolom 7. Pada kolom 7 kita isi nilai terkecilnya di 250 dan menyesuaikan. Baris kedua kita isi 200, baris keempat kita isi 30, dan baris ke-8 120. Untuk metode selanjutnya yaitu metode stepping stone atau jalur tertutup dan didapatkan hasil di variabel X22 memiliki jalur tertutup X22, lalu X27, X47, X42, lalu kembali ke X22 dengan memiliki harga transportasi 12 dikurangi 25 tambah 23 min 5 sama dengan 5. Untuk variabel 24 memiliki jalur tertutup 24, kemudian X27, X87,
X84, X20, kembali ke X24, dan memiliki harga transportasi 20 min 25 plus 26 min 16 sama dengan 5. Kemudian variabel 26 memiliki jalur tertutup X26, X27, X37, X36, kemudian kembali ke X26 dengan memiliki harga transportasi 11 min 25 plus 21 min 5 sama dengan 2. Kemudian variabel X32 memiliki jalur tertutup X32, X37, X47, X42, X32 dengan harga 12 min 7 plus 25 min 21 sama dengan 9. Kemudian variabel 34 memiliki jalur tertutup X34, X37, X87, X84, X34 dan memiliki harga 15 min 23 plus 26 min 16 sama dengan 2. Kemudian variabel X43 memiliki jalur tertutup X43, X23, X23, X27, X47 kembali ke X43 memiliki harga 16 min 7 plus 25 min 23 sama dengan 11. Kemudian ke X44, variabel X44 memiliki jalur tertutup X44, X47, X87, X84, X44 dengan harga 17 min 23 plus 26 min 16 sama dengan 4. Kemudian variabel 46 memiliki jalur tertutup X46, X36, X37, X47 kembali ke X46 memiliki harga 10 min 5 plus 21 min 23 sama dengan 3. Kemudian variabel X63 memiliki jalur tertutup X63 min X63, X23, X27, X37, X36, X66, X63 dengan harga 14 min 7 plus 25 min 21 plus 5 min 4 sama dengan 12. Kemudian variabel X64 memiliki jalur tertutup X64, X84, X7, X37, X36, X66, X64 dengan harga 18 min 16 plus 26 min 21 plus 5 min 4 sama dengan 8. Variabel 67 memiliki jalur tertutup X67, min X67, X37, X36, X66 kembali harga 26 dengan 9. Variabel 72 memiliki jalur tertutup X72, X42, X47, X87, X84, X74, X72 dengan harga 13 min 5 plus 23 min 26 plus 16 min 10 sama dengan 11. Kemudian variabel X73 memiliki jalur tertutup X73, X23, X27, X87, X84, X74, X73 dengan harga 9 min 7 plus 25, min 26 plus 16, min 10 sama dengan 7. Variabel X76 memiliki jalur tertutup X76, X37, X36, X37, X87, X84, X74, X76 dengan harga 9 min 5 plus 21, min 26 plus 16, min 10 sama dengan 5. Variabel X77 memiliki jalur tertutup X77, X87, X84, X74 kembali X77,
dengan harga 22 min 26 plus 16 min 10 sama dengan 2. X82 memiliki jalur tertutup X82, X42, X47, X87, X82 dengan harga min 8, min 5 plus 23, min 6 sama dengan 0. Kemudian variabel X83 memiliki jalur tertutup X83, X32, X27, X87, X83 dengan harga 10 min 7 plus 25 min 26 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir X86 memiliki jalur tertutup X86, X36, X37, X87 kembali ke X86 memiliki harga 12 min 5 plus 21 min 26 sama dengan 2. Pada aplikasi GM for Windows, kita juga sudah mendapatkan hasil yang sama, yaitu 33980 dengan metode FAM. Berikut caranya. Share screen-nya sudah kelihatan atau belum ya? Sudah. Yang pertama, kita sebelum masuk ke pengisian data, kita bisa cari di transportasi di kolom modul 3 di transportasi sini, atau bisa new. Nanti kita destinasinya kita isi 7, source atau sumbernya kita isi 8 dengan minimasi. Setelah itu kita isi datanya sesuai dengan data yang udah kita peroleh. Setelah itu kita pilih metodenya, yaitu kita memakai metode Google Approximation Method. Setelah itu kita solve, lalu kita sudah mendapatkan hasilnya 33.980. Gitu. Kesimpulannya, dari hasil observasi yang telah kami lakukan terhadap permasalahan pendistribusian yang dialami oleh perusahaan Limitless Apparel, kami telah melakukan analisis data dan melakukan perhitungan dengan metode FAM dan stepping stone. Kami juga telah, pada semua metode yang telah dilakukan, didapatkan hasil akhir biaya optimal pendistribusian, yaitu Rp33.980.000 dengan rincian pendistribusian sebagai berikut. Pabrik di Malang mendistribusikan kepada distributor Surabaya sebanyak 300 piece. Pabrik di Bandung mendistribusikan ke distributor Bekasi sebanyak 400 piece dan ke distributor Batam sebanyak 200 piece. Pabrik di Semarang mendistribusikan jaket coach ke distributor Solo sebanyak 170 piece dan ke distributor Batam 250 piece. Pabrik di Sleman mendistribusikan ke distributor di Yogyakarta sebanyak 350 piece dan ke distributor Batam 30 piece. Pabrik di Depok mendistribusikan di distributor Jakarta Pusat dengan sebanyak 500 piece. Pabrik di Wonogiri mendistribusikan ke distributor Solo sebanyak 480 piece. Dan pabrik di Jember mendistribusikan ke distributor Bali sebanyak 350 piece, dan pabrik di Sukoharjo mendistribusikan jaket kos ke distributor Bali sebanyak 300 piece dan ke distributor Batam sebanyak 120 piece. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan teman-teman.
Oke, kalau belum ada, mungkin saya dulu yang bertanya. Tadi katanya ini ya, kasusnya tadi seimbang atau tidak seimbang? Nggak seimbang ya kayaknya? Nggak seimbang ya? Ya, Bu, tidak seimbang. Coba dilihat sedikit di kasusnya. Bentar. Di kasusnya dulu tadi awalnya. Oh, kasus awal. Soalnya. Oh, jumlah sumbernya berapa? Jumlah sumber? Sumber atau pabriknya ada 8, terus di distributornya kita ada 7. Jadi kita lebih banyak sumbernya. Iya, berarti kan nggak seimbang kan? Iya, tidak seimbang. Tidak seimbang. Coba sedikit digedein ininya, di zoom. Ini munculnya kok namanya. Oke. Nggak usah saya berarti ya. Ya. Terus penyelesaiannya coba ke bawahin. Ya. Oke. Terus pertama. Nah, Anda sudah menambahkan dummy-nya belum? Tabelnya. Di situ. Enggak, Bu, soalnya kita yang kelebihan kan seimbang ya? Apa sumbernya? Sorry, jumlah seimbang. kapasitas sama Cuma permintaannya jumlahnya. seimbang ya? Ya. Seimbang ya berarti ya? Oke, berarti nggak perlu menambahkan. Oke, terus dapat dari Vogel berapa hasil minimalnya? Hasil dari Vogelnya juga sama 33 juta. Ini tuh belum ditulis hasilnya berarti kalau di sininya. Tapi hasilnya sama kok, Bu, sama yang 339 ini. 3? Oke, 339 berapa? 339 80. Itu pakai Vogel ya? 80. Vogelnya? Iya. Terus dicek pakai Ini stepping stone? stone-nya. Berapa? Udah positif semua, Bu, hasilnya. Pakai stepping stone hasilnya sama, Bu. Ini di makalah udah ada hasilnya, tapi di PowerPoint kayaknya belum dimasukkan. Jadi langsung jadi satu kesimpulan. Oke, berarti maksudnya ini stepping stone-nya dia pas ngecek sudah optimal ya? Karena tidak ada iterasi lanjutan, sudah langsung positif semua gitu ya? Iya, hasilnya sudah sama-sama metode FAM-nya. Iya, berarti stepping stone-nya tidak ada iterasi kan? Tidak melakukan iterasi kan kalian berarti? Langsung positif berarti? Iya, tidak ada. Iya. Oke, terus di aplikasinya coba lagi tadi saya cek sebentar. Aplikasinya, hasil akhirnya langsung. Berapa totalnya? Itu ya, sama ya? Nilai dengan manual sama persis ya? Yang dari source 1 ke destination 1, 300 gitu ya? Oh iya, sama. Sama. Berarti ini kalau pertanyaannya gini, kalau di aplikasi itu sudah masuk metode stepping stone atau hanya baru sampai metode Vogelnya kalau yang di aplikasi? Kalau di aplikasi sih Vogel aja ya, Bu. Karena Baru nyobanya Vogel aja. Karena di situ starting method ya, tertulisnya ya. Saya tuh penasaran, di QM itu ada nggak sih kalau ada starting method terus ada ending methodnya gitu misalnya? Ada nggak di situ pilihannya? Di QM? Bentar, Bu. Kayaknya kalau dari kemarin kita coba-coba itu kan cuma di start semua ya, hanya milih bagian. Nah, nanti kan kemungkinan kalau kayak gitu, ya kebetulan ini kan jawabannya delalah langsung optimal gitu. Tetapi kan nanti justru lebih banyak kalau pakai metode stepping stone itu bisa lebih murah misalnya. Nah, ini kan hanya starting method nih. Dia nggak ada ya memang ya kalau di QM ya. Pilihannya cuma itu tok. Starting method, nah nggak ada yang endingnya gitu. Maksudnya memang kan kalau di transportasi kan sebenarnya ada dua metode yang harus digunakan sampai optimal, yaitu solusi awal dan solusi akhir, atau starting method sama tadi endingnya gitu kan harusnya ada di situ. Nah
starting metodenya itu bisa Vogel, bisa least cost, bisa northwest corner, dan lain-lain, sangat banyak sekali, bahkan sampai sekarang pun masih dalam penelitian terus untuk menemukan metode-metode yang lebih mudah dan lebih langsung dapat optimal gitu. Tetapi sampai saat ini tetap yang paling bagus ya digunakan dua metode itu gitu. Karena kalau sudah pakai metode akhirnya, dia sudah pasti optimal. Tapi kalau baru pakai metode awal, belum tahu gitu ya, belum tahu sudah optimal atau belum, bisa saja sudah, bisa saja belum, tergantung solusi akhirnya juga. Nah, sebenarnya untuk transportasi sendiri, saya dari zaman tahun saya kuliah sampai sekarang, itu masih sangat sedikit sekali yang bisa membuatkan aplikasi yang ending metodenya tadi, atau aplikasi solusi akhirnya, yang menggunakan MODI atau stepping stone, itu memang masih sangat sedikit. Karena saya nggak tahu programmernya itu apakah kesulitan atau bagaimana. Tapi yang jelas memang dari beberapa aplikasi untuk transportasi itu memang masih sangat sederhana. Nah, di sini sebagai kesempatan ya untuk melakukan kajian lebih dalam. Kalau kita pakai QM saja, itu kalau kita masukkan variabelnya sangat banyak, itu mereka sudah nggak mau ya, ada batasan kan di situ ya, kemarin kalau nggak salah. Ada berapa variabel gitu maksimal yang bisa dimasukkan. Padahal kalau kita bicara tentang transportasi yang sangat besar, apalagi industri